ada fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Rubik. Ketemu lagi sama Bunda Tri di sini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tanda baca dalam Al-Qur'an dan bagaimana cara penyampaiannya terhadap anak supaya mudah dipahami. Nah, langsung aja simak pembahasannya ya. Tanda baca dasar dalam Al-Qur'an itu ada 8. Nah, dia ada fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah. Nah, tetapi supaya penyampaiannya lebih mudah kepada anak, maka kita akan membagi ke-8 tanda ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok fathah, kasroh, dan dhammah. Ini kelompok pertama. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang sukun dan tasydid. Ini kelompok kedua. Dan kelompok ketiga itu kelompok tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah. Nah, metode penyampaian yang akan kita gunakan supaya lebih mudah dan lebih menarik bagi anak, yaitu adalah kita akan menggunakan metode permainan atau game. Nah, pada materi kali ini kita akan menggunakan permainan detektif, di mana guru berperan sebagai pemberi kasus dan anak akan berperan sebagai detektif yang akan memecahkan kasus yang diberikan. Lalu permainan ini juga ada 2 level. Level yang pertama itu adalah level mengidentifikasi, dan level kedua yaitu adalah kode. Sekarang saya akan langsung bahas ke simulasi permainannya. Oke, kita langsung ke tahap 1 level 1. Tahap 1 level 1 ini yaitu kita akan bahas yang kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 itu tadi apa? Fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, pada tahap 1 level 1 ini yang akan kita lakukan adalah pertama, kita sampaikan dulu kepada anak mengenai materinya, yaitu mengenai bentuk, nama, dan juga bunyi dari tanda baca ini, cirinya. Nah, untuk tanda baca fathah, kita katakan kepada anak bahwa ketika ada huruf yang bertanda fathah, maka huruf ini akan berbunyi merujuk pada suara A. Contohnya adalah nun, nun ketika berharokat fathah, maka dia akan dibaca na. Kemudian alif ketika dia berharokat fathah, dia akan dibaca A. Seperti itu. Yang kedua yaitu adalah tanda kasroh. Jika ada huruf yang bertanda kasroh, maka huruf ini akan berbunyi merujuk ke suara I. Contohnya ketika huruf nun bertanda kasroh, maka ia akan berbunyi ni, akan dibaca ni. Kemudian jika alif bertanda kasroh, maka ia akan dibaca i, seperti itu. Nah, untuk tanda baca dhammah, kita sampaikan juga bahwa ketika ada huruf yang bertanda dhammah, maka bunyi dari huruf ini akan merujuk ke suara u. Contohnya ketika nun bertanda dhammah, maka dia akan dibaca nu. Nah, ketika ada alif bertanda dhammah, maka itu akan dibaca u, seperti itu. Nah, dengan penjelasan yang sederhana seperti itu, insya Allah anak akan mudah paham. Nah, lalu yang kedua, kita akan langsung ke permainannya. Kita utarakan kepada anak bahwa kita akan bermain peran, yaitu sebagai detektif, dan kita guru akan berperan sebagai pemberi kasus dan anak akan berperan sebagai detektif.
Nah, itu kan yang pertama ya. Yang pertama kita jelaskan dulu kepada anak tentang materinya. Oke, yang kedua sekarang kita mulai beri anak lembar kasus. Nah, lembar kasusnya ini seperti apa sih? Nah, lembar kasusnya itu adalah berupa secari kertas. Nah, di dalam kertas itu ada tulisannya, tulisan bacaan yang ada tanda fathah, kasroh, dan dhammah. Nanti anak akan disuruh untuk mengidentifikasi tanda baca apa saja yang ada di sana. Anak disuruh untuk menyebutkan tanda baca yang ada pada lembar kasus itu. Nah, ini adalah contoh dari lembar kasus yang akan diberikan kepada anak nih, seperti ini. Jadi ada tanda baca dhammah, kasroh, dan ba. Nah, kita berikan kepada anak 10 lembar contoh kasus. Kita berikan kepada anak 10 lembar contoh kasus. Kemudian kita suruh anak untuk mengidentifikasi tanda baca apa saja yang ada di dalam lembar kasus ini. Nah, setelah anak atau si detektif ini mengidentifikasi semua tanda baca pada lembar kasus itu, nah yang terakhir adalah yang keempat, jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada detektif ini. Apresiasinya berupa apa? Apresiasinya dapat berupa ucapan selamat, kemudian berupa pujian, ataupun bisa berupa pin penghargaan. Nah, itu tadi tahap 1 level 1. Nah, untuk permainan level 2-nya insya Allah akan saya bahas di video part 2-nya ya, part keduanya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.